Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Senang kita kembali lagi mau belajar Bible. Kita ada di Bible Study Program. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau puji sembah Tuhan kita. Let us enjoy His presence. Let us worship Him. Let us praise Him. Ya radabas kita bayar radabaya. Haleluya. Haleluya. Oh, Tuhan yang baik, Allah yang perkasa. Kami butuh Kau Tuhan, kami butuh Kau Tuhan. Ya Rabbi, Lala yarana maya rada basi, orada barada basi, orada basi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
Kasih anugerah-Mu Bapa. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau selamanya hebat, setia. Kau adalah batu pertolongan kami, Kau adalah tempat kami berlindung. Tuhan, Kau adalah pegangan kami ya Bapa. We thank you Jesus. Kami percaya Tuhan bahwa Kau selalu beserta kami. Apapun yang kami alami, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Bapa, kami mau belajar firman-Mu. Berkati lidah bibir hamba-Mu supaya mengatakan sesuatu yang berasal daripada-Mu sendiri ya Tuhan. Berkati kami semua yang mendengar supaya ini menjadi sesuatu yang baik, jadi sebuah benih yang tertabur dalam kehidupan kami, sehingga bisa berbuah dan kami mengalami perubahan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami belajar, berkati kami ya Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Salam damai, sejahtera dan juga sukacita saudara buat kita semua. Nah, mari kita persiapkan Alkitab.
Mari kita buka Ulangan pasal yang ke-17. Saudara, mari kita belajar sama-sama. Ulangan pasal yang ke-17 dimulai dengan ayat yang pertama. Janganlah engkau mempersembahkan bagi Tuhan Allahmu lembu atau domba yang ada cacatnya, atau sesuatu yang buruk, sebab yang demikian adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Menarik sekali saudara, perikopnya baru dimulai di ayat kedua. Tapi ayat ke-1 begitu powerful, bahwa Tuhan bilang, gak boleh ada yang cacat dipersembahkan di hadapan Tuhan. Artinya begini saudara, the value of what we bring to God, of what we offer kepada Tuhan, it matters di hadapan Tuhan. Ada value daripada offering yang harus kita berikan kepada Tuhan, yaitu apakah ada unsur pengorbanan atau tidak. Susah saudara untuk mencari kambing domba yang gak ada cacatnya. Butuh effort, butuh tenaga, butuh waktu. Bahkan harus kasih yang terbaik kepada Tuhan. Ada pengorbanan di dalam sesuatu yang dibawa kepada Tuhan. There is sacrifice yang diberikan kepada Tuhan. Tuhanlah yang menentukan apa yang berharga, yang berkenan di hadapan Dia. Kita tidak menentukan hal tersebut. Karena itu di dalam apa yang kita berikan kepada Tuhan, ada yang diterima Tuhan, ada yang tidak diterima Tuhan, saudara. Ada yang berkenan di hadapannya, ada yang tidak berkenan. Kita tahu Abraham, Daud, Abel, semua dan yang lainnya memberikan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dan itulah yang harus kita kejar. Apa yang berkenan itu adalah sesuatu yang ada pengorbanan yang tulus daripada kita. Kalau nggak ada pengorbanan, maka apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya, bukan barangnya yang Tuhan lihat, tapi hatinya yang Tuhan lihat. Effortnya mempersiapkan yang terbaik buat Tuhan, itulah yang Tuhan nilai. Lalu saudara ingat janda 2 peser, dia memberikan segalanya, itu adalah valuable. There is sacrifice di dalam 2 peser itu yang Tuhan sendiri sampai bilang, wow, itu berkenan di hadapanku. Ya, saudara. Nah, apakah kita datang dengan tangan kosong? Apakah kita datang dengan sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan itu setengah-setengah di hadapan Tuhan? Kita harus pikir 2 kali dan kita harus bertobat, saudara. Wah, Tuhan bilang bahwa standarku segini tinggi. Masa iya kamu memberikan yang cuman itu kepadaku? Bahkan Tuhan bilang, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan ke hadapan Tuhan. Seluruh kehidupan kita kudu berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah persembahan yang Tuhan inginkan, yang tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita pasti melakukan kesalahan, ya, tapi kita tahu sudah ada Yesus, sang anak domba yang tidak bercacat, yang di dalam Yesus yang tidak bercacat. Kalau kita menyembah Tuhan, maka diterima di hadapan Dia, saudara. Ya, saya mau bacakan 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Sebegitu valuable-nya Dia telah mempertaruhkan, Dia mempersembahkan anaknya untuk menebus kita. Sebegitu juga kita harus menghargai balik. When we worship God, we offer something yang gak sembarangan, saudara. Sebegitu berat ayat 1 ini kita baca, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebegitu tinggi standarnya Tuhan. Nah, maka kita harus belajar ini dengan benar-benar, saudara. Mari kita baca kembali, lanjut di ayat 2, saudara.
hukuman mati untuk menyembah berhala. Apabila di tengah-tengahmu, di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu. Nah, saudara perhatikan baik-baik di ayat 3. Ada loh orang-orang yang menyembah matahari atau bulan atau langit, apapun. Itu bisa menjadi objek penyembahan. Ya. Artinya gini, kita diciptakan sebagai manusia yang butuh untuk menyembah. We are a worship creature. Kita diciptakan, model kita adalah untuk menyembah. Kita selalu menyembah sesuatu yang lebih hebat dan lebih superior daripada kita. Karena kita adalah manusia yang lemah. Orang-orang yang merasa kuat dan tidak butuh Tuhan, mereka pasti menyembah yang namanya uang, tahta, atau jabatan, atau power, atau otoritas. Karena kita manusia yang lemah. Menggantungkan dirinya kepada uang, arti menyembah uang. Menggantungkan dirinya kepada power, juga itu menyembah berhala. Kita adalah makhluk yang menyembah, karena itu penyembahan harus diarahkan kepada objek yang benar. Karena objek yang salah akan membuat kita salah menyembah. Dan kita akan menjadi serupa dengan yang kita sembah, saudara. Ya, ini kita harus ingat baik-baik bahwa kenapa Tuhan menyuruh kita menyembah Dia? Apakah Tuhan butuh penyembahan? No. Tapi Tuhan disenangkan kalau kita menyembah Dia dengan sukarela sebagai ucapan hati syukur. Dan di dalam penyembahan itu Tuhan taruhkan sebuah kuasa di mana waktu kita menyembah sesuatu, kita akan melayani sesuatu. Dan saat kita melayani dan menyembah sesuatu, kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Makanya saudara lihat banyak anak-anak muda sekarang yang menyembah atau idol daripada K-pop atau Korea music itu. Mereka tergila-gila melakukan yang persis yang mereka lakukan. Menjadi sama dengan mereka. Ujung-ujungnya mereka kan sama, mirip sama kayak mereka. Karena itu apa yang kita sembah, kita akan lama-lama mendekati menjadi serupa dengan Dia. Nah, kalau kita sembah Tuhan kita, maka kita akan menjadi pelan-pelan serupa dengan Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan daripada sebuah penyembahan itu. Karena Tuhan itu gak suka penyembahan berhala. Karena itu begitu keras Dia tulis di ayat selanjutnya, saudara. Kalau kita baca di ayat 4. Dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan antara orang Israel, yaitu menyembah berhala, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja janganlah dia hukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat, demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Tuhan mau bilang bahwa idolatry atau penyembahan berhala itu bisa merusak sebuah bangsa. Bisa merusak hati, bisa merusak pikiran, bisa merusak kehidupan. Bahkan hidup itu gak nyampe ke sorga gara-gara penyembahan berhala. Sebegitu beratnya. Sehingga Tuhan harus bikin praktikal yang sangat tegas di sini. Dimana dari hukum Taurat dibilang jangan kamu menyembah Allah lain selain Tuhan Allahmu. Dan ini adalah praktikalnya. Dimana ditegaskan gak ada boleh penyembahan berhala sama sekali di bangsaku. Karena ini merusak image. Karena dengan menyembah berhala gak akan maju kemana-mana. Ya, gak akan bisa menjadi umat yang sesungguhnya yang diterima Tuhan nanti di sorga. Nah, ini sangat tegas yang Tuhan berikan kepada kita semua, saudara. Nah, mari kita lanjut ayat 8. Pengadilan tertinggi apabila suatu perkara terlalu sukar bagimu untuk diputuskan, misalkan bunuh-membunuh, tuntut-menuntut, atau luka-melukai,
perkara pendakwaan di dalam tempatmu, maka haruslah engkau pergi menghadap ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Haruslah engkau pergi kepada imam-imam orang Lewi dan kepada hakim yang ada pada waktu itu dan meminta putusan. Mereka akan memberitahukan kepadamu keputusan hakim, dan engkau harus berbuat menurut keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu dari tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus melakukan yang setia, segala yang ditunjukkan mereka kepadamu, menurut petunjuk yang diberikan mereka kepadamu, dan menurut keputusan yang dikatakan mereka kepadamu haruslah engkau berbuat. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri dari keputusan yang diberitahukan mereka kepadamu. Orang yang berlaku terlalu berani dengan tidak mendengarkan perkataan imam yang berdiri di sana sebagai pelayan Tuhan Allahmu ataupun perkataan hakim, maka orang itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu daripada orang-orang Israel. Maka seluruh bangsa itu akan mendengar menjadi takut dan tidak lagi berlaku berani. Tuhan sedang establish a government. Ya, diperintahkan lagi kepada second generation. Teokrasi di mana priest, imam yang diangkat menjadi hakim yang untuk memutuskan segala sesuatu. Ya. Dan umat Israel sedang diajarkan bagaimana yang namanya tunduk dengan otoritas. Ya. Karena tanpa tunduk dengan otoritas, maka nggak ada visi juga ke depannya yang bisa dijalankan. Nggak ada perjalanan yang akan terberkati yang mereka akan jalani. Harus tunduk daripada yang namanya otoritas. Kita juga baca di firman Tuhan di ayat lain bahwa tunduk otoritas akan mendatangkan urapan. Kalau saudara ingat saat Saul tidak tunduk pada otoritas, apa yang dicabut? Urapan yang dicabut. Roh Kudus meninggalkan dia. Otoritas sama dengan urapan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Dan saat kita taat terhadap otoritas, maka ada Roh Kudus yang menyertai kita, ada urapan yang spesial, dan berjalan di dalam kuasa Roh Kudus maka akan berkemenangan, saudara. Maka itu pemimpin yang baik, pemimpin yang buruk, ada masanya selalu. Tuhan yang pilih pemimpin. Kepada pemimpin yang baik kita bersyukur, kepada pemimpin yang tidak baik kita juga bisa belajar daripadanya. Bukankah kita juga belajar tentang Saul? Tapi bagian kita adalah taat kepada otoritas. Karena itu adalah kunci daripada urapan penyertaan Roh Kudus, berjalan di atas kuasa Roh Kudus. Di sini tentang teokrasi, ya. Tapi bangsa Israel tidak mau tentang teokrasi, ya. Mereka mau sebuah pemimpin yang bisa mereka lihat dengan mata, nggak seperti hakim, priest atau imam. Mereka nggak mau. Bangsa Israel tuh maunya raja. Karena itu Tuhan bikin juga hukum tentang raja. Tuhan mengajarkan teokrasi. Umat Israel maunya monarki. Ya, hukum tentang raja ayat 14, apabila engkau telah masuk ke negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau akan berkata, aku mau mengangkat raja atasku. Tuhan sudah tahu mereka mau raja. Seperti segala bangsa yang di sekelilingku. Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu. Harus bangsa yang disunat, kata Tuhan, yang menjadi raja itulah yang dipilih Tuhan. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda dan janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapatkan banyak kuda. Seorang raja, seorang pemimpin harus menjadi contoh di sini katanya. Tidak boleh membawa orang-orang yang dipimpinnya balik ke masa lalu, balik kepada dosa, balik kepada perbudakan. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. Ya, artinya pemimpin haruslah mempunyai visi ke depan, bahwa di depan adalah lebih baik daripada yang di belakang, untuk memberikan harapan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Bukan justru memberikan harapan kepada masa lalu, balik kepada yang dulu-dulu. Ya. Ayat 17 juga, janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Saudara, ini supaya apa? Supaya Tuhan berkenan atas hati seorang raja atau pemimpin. Bukan hebat perangnya, bukan parasnya, bukan tingginya, bukan kehebatannya, ya, bukan. Itu semua sebenarnya seperti Saul, ya. Katanya dia tampan, tinggi, besar, tapi bukan itu kata Tuhan. Tapi hatinya yang saya mau. Karena itu sampai dibilang, jangan punya banyak istri supaya hatinya gak belok-belok. Jangan cinta uang supaya hatinya gak belok-belok. Karena aku mau pemimpin yang cinta sama aku.
Ayat 18, apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis bagian salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Bukan kehebatan politik, bukan kehebatan komunikasi, bukan ini dan itu. Tapi ayat 19, itulah yang harus ada di sampingnya dan haruslah ia membacanya seumur hidup untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya, dengan berpegang pada segala isi hukum, ketetapan ini untuk dilakukannya. Takut akan Tuhan, mengerti firman Tuhan, taat firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan atas seorang pemimpin. Dan saudara, gak cuma pemimpin, ini bukan standar pemimpin aja. Ini standarnya Tuhan buat kita semua. Buat kita yang gak memimpin, ini juga standarnya saudara. Cinta Tuhan, takut akan Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Hatinya gak belok ke kanan ke kiri, hatinya lurus di hadapan Tuhan. Ya, dan yang terakhir saudara, ayat 20, supaya jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. It's talking about relationship. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kiri ke kanan, agar lama ia memerintah ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang Israel. Supaya jangan tinggi hati, supaya menghargai persahabatan, supaya mementingkan relationship, membina relationship dengan baik. Itu adalah yang diinginkan Tuhan terhadap pemimpin Raja Israel. Dan juga itu sekaligus menjadi pesan buat kita semua saudara. Ya, untuk kita jangan segera lari kepada dosa, kepada masa lalu, kepada Mesir, kepada perbudakan. Tapi Tuhan menghendaki kita mempunyai hati yang lurus di hadapan Tuhan. Ya, bukan hard skill atau kehebatan yang Tuhan lihat, tapi adalah yang Tuhan lihat hati. Apakah kita takut akan Tuhan? Apakah kita mengerti? Apakah kita belajar firman Tuhan? Kita sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan? Apakah kita mencintai firman Tuhan? Dan apakah kita mempentingkan hubungan di atas segala sesuatu? Menjaga relationship yang sehat, mempunyai keintiman dengan Tuhan. Ini adalah pesan-pesan yang tersembunyi, yang wajib untuk seorang pemimpin, dan juga wajib untuk setiap anak Tuhan yang mengikuti Yesus. Amin saudara. Kita belajar banyak dari Ulangan 17. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat ajaran-Mu pada hari ini, bahwa Kau menghendaki persembahan yang valuable, dari sacrifice yang tidak bercacat di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Bapa kalau kami suka kadang-kadang sembarangan memberikan offering. Kami mau belajar berikan yang terbaik Tuhan, yaitu hati kami yang gak bengkok ke kiri ke kanan, yang lurus Tuhan, yang menghargai hubungan dengan sesama, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Biarlah itu yang menjadi our greatest offering kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami selesai belajar. Berkati kami, supaya di sesi-sesi pembelajaran selanjutnya, kami juga bisa dapatkan sesuatu yang baik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.